Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama menyimak firman Tuhan. Tadi kita sudah memberkati lewat pujian dan penyembahan kita. Dan saatnya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan. Sebetulnya saudara, saya sudah ada materi lain karena saya sudah kumpulkan banyak peluru istilahnya ya. Tetapi ketika doa pagi pertama penuhan Roh Kudus hari Jumat, Ibu Selvi nyampaikan satu ayat, saya tertarik dengan ayat itu saudara. Biasa saya coba buka-buka kamus, belajar itu memang melelahkan kata Salomo, tetapi hasilnya luar biasa. Saya jadi terberkati saudara. Jadi saya belok ke materi ini. Karena pas ini juga masih dalam rangkaian ibadah menantikan Roh Kudus. Saya kasih judul air sumber kehidupan. Ayatnya di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Firman-Nya berbunyi demikian Bapak Ibu. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saya coba buka-buka kamus bahasa aslinya saudaraku, dan ini sangat memberkati saya saudara ya. Ini ada 3 ayat, nanti kita akan lihat ayat per ayat. Ya, di sini ada dikatakan haus. Kalau kita lihat di sini kan haus titik. Tapi haus yang seperti apa sebetulnya itu yang dimaksudkan. Ya, kita akan tahu di situ. Mari kita lihat yang pertama di ayat yang ke-37 bagian B. Saya ambil kalimat ini saudara. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya sempat berpikir ini ayat kalau diterjemahkan bahasa Tegal gimana ya. Sapa bae sing ngorong. Wis pada teka maring aku terus nginung. Saya ketawa sendiri. Ini kalau diterjemahkan bahasa Tegal gimana ya. Apakah ada Alkitab bahasa Tegal ya. Tapi kayaknya nggak perlu sebab kita punya pakai bahasa nasional Indonesia. Tapi bahasa Tegalnya kira-kira seperti itu. Nah haus di sini saudara, kita lihat ditulis dengan kata dipsau saudaraku. Dari kamus yang saya pelajari. Yang memiliki arti pertama keadaan atau kondisi kehausan sampai pada titik yang sangat menyakitkan. Jadi nggak sekedar ngorong. Orang Tegal bilang nggak sekedar haus. Ini haus yang betul-betul menyakitkan. Kering betul-betul. Lalu yang kedua, haus di sini atau dipsau ini diartikan sebuah keadaan di mana jiwa membutuhkan kesegaran. Kering benar-benar. Ini kata haus yang dimaksud di situ. Jadi bukan haus tenggorokan, tapi jiwa. Jiwa yang begitu rasa kering, haus, sampai menyakitkan. Nah saudara, jika seseorang sedang alami jiwanya tidak lagi segar, lagi lemah, sehingga kondisi itu sampai membawa pada kondisi yang sangat menyakitkan. Tuhan katakan, datanglah padaku. Ini dia. Makanya berapa kali saya singgung setia sama Tuhan saudara. Setia, ngandel bewis. Ya. Akan ada hasilnya. Kalau menjauh malah lebih parah. Dan sudah bukan rahasia umum saudara, bahwa jiwa yang tidak sehat, jiwa yang sakit, adalah jiwa yang sudah pasti tidak lagi seger. Pasti. Karena apa saudara? Alami kelemahan, merasa tidak lagi ada dukungan dalam kehidupannya. Orang Tegal bilang peh. Peh itu duduk iwak ya, iwak peh bukan. Peh, nyerah. Tadinya tegar, menghadapi sesuatu akhirnya kering.
Saudara, hidup memang penuh dengan lika-liku masalah, kita harus akui. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah ini dan itu, ya, yang harus dihadapi oleh semua manusia sampai pada satu titik masalah itu menguras kemampuan kita. Saudara sering alami itu kan? Berapa kali dalam tanya jawab ada yang ngomong, saya sedang kondisi, aduh, keluarga saya begini, keluarga saya lagi alami kekeringan ini. Sampai pada satu titik menguras habis kemampuannya. Sehingga masalah yang dihadapi itu begitu rasa menyakitkan bagi dia. Saudara pernah alami pasti itu. Ya, karena nggak cerita aja kan. Masing-masing orang punya pengalaman itu. Sampai pada satu titik, aduh kayaknya teh ya. Kering nih. Nah, Tuhan tidak menyuruh kita pergi ke orang lain. Tapi Tuhan bilang, datang kepadaku. Datang sama Tuhan, jangan sama yang lain. Nah, kata datang sekarang, ini datang yang gimana? Kan kalau kita konusnya datang nih, sudah sampai. Nah, datang di sini dalam kamus yang saya pelajari ditulis dengan kata erskomai, saudara. Yang memiliki arti satu, memang datang. Arti yang kedua, ikuti saya. Arti yang ketiga, jangan sembunyi tapi muncul. Dan yang ketiga, temukan sebuah tempat yang sudah established. Ini saya ambil dalam translate bahasa Inggris ditulis dengan kata established. Yaitu satu tempat yang berdiri tegak tidak tergoyahkan lagi, maksudnya itu. Jadi yang Tuhan inginkan datang ini begini saudaraku. Jika kita mengalami kelemahan, alami masalah ini, udah gak bisa dihindari namanya manusia. Lalu kita alami pada satu titik kita sudah gak segar lagi, sudah daya kita gak ada. Tidak ada lagi dukungan sampai pada kondisi yang sangat menyakitkan hidup kita. Kita harus datang pada Yesus. Jangan sembunyi. Tapi muncullah saudara, hampiri Tuhan Yesus. Ikuti Tuhan. Sebab Tuhan merupakan tempat yang established. Tegak yang tidak tergoyahkan. Kalau kita harapkan yang lain-lain goyah, saudaraku. Kita harapkan manusia, wah, percuma. Itu bukan tempat yang kuat, tapi kalau kita datang sama Tuhan, sebuah tempat yang kuat. Ini yang dimaksudkan kita datang. Mari datang kepadaku. Lalu kemudian dan minum, ya, dan minum yang bagaimana ini juga, saudaraku. Ya, nah kata minum dipakai kata pino. Yang artinya memang minum, pino itu minum, tapi yang kedua artinya menerima keadaan jiwa apa yang berfungsi untuk menyegarkan jiwa, menguatkan jiwa, memelihara jiwa dan mendukung jiwa kita, itu minum. Kita akan diberi minum, yaitu kondisi yang berfungsi untuk jiwa kita. Dan air itu berbicara tentang Roh Kudus. Nanti kita akan lanjut terus ya. Jadi orang yang mengalami jiwa yang kering, tidak lagi segar, tidak ada lagi yang mendukung. Ketika ia datang kepada Yesus, saudara, ia akan diberi minum. Jiwanya disegarkan kembali, terpelihara, dan mendapat dukungan dari Tuhan. Jadi sejelek-jeleknya kita alami penderitaan di bumi ini, kalau kita punya Yesus, kita akan tetap eksis, saudara. Gak jatuh, gak hancur, tapi Tuhan akan pulihkan kembali. Itu keuntungannya kita punya Tuhan Yesus. Jiwa kita akan benar-benar alami kepuasan. Ya. Puas. Kadang kalau kita lihat orang dunia, kelihatannya gak ada masalah. Tapi sebetulnya dia seperti zombie, saudara. Dia hidup tapi mati sebetulnya. Kan zombie begitu. Dia hidup tapi sebetulnya udah mati. Tapi hidup. Tapi berbeda dengan kita, orang-orang yang punya pengharapan di dalam Yesus. Jadi datang sama Tuhan tuh. Ingat sekali lagi, datang sama Yesus. Jangan yang lain-lain, saudara. Kita akan diberi minum. Kita akan dipuaskan. Nah, kata puas sendiri, saudaraku, saya buka di dalam kamus dalam bahasa Ibrani, saya diberkati ini. Ditulis kata sabah. Artinya puas, kenyang, tercukupkan dan mengalami sebuah keadaan diperkaya di dalam kehidupannya.
Jadi sekali lagi seterpuruk-puruknya kita, sejatuh-jatuhnya kita di dalam Tuhan, kita akan diperkaya dari dalam kita dan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Oleh roh Tuhan yang menopang kita. Nah kenapa kita kadang-kadang gak nyadari hal ini saudara? Ya. Kalau mau nangis, nangislah kepada Tuhan. Kalau mau ngeluh, mengeluh di hadapan Tuhan terang-terangan. Saudara mengeluh di depan manusia malah diejek sisang. Bilang tahun jadi wong Kristen, cengeng begitu kan. Ke Tuhan aja. Kita akan dipuaskan. Akan alami keadaan diperkaya di dalam kehidupan kita. Ditopang, kita akan ditambah-tambahkan kekuatan. Itu dari ayat yang pertama. Barang siapa haus, datang kepadaku, lalu minum. Sekarang ayat yang kedua, di dalam ayat yang ke-38 maksud saya saudara. Dikatakan demikian saudaraku, barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ada saksi. Banyak orang mengaku nabi saudaraku. Ditulis di mana dia nabi? Tapi Tuhan ditulis di dalam kitab-kitab suci. Tertulis dalam perjanjian lama, di dalam nabi-nabi. Tentang Yesus, itulah Tuhan berani berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Karena kita mempercayai firman Allah dan kita percaya Yesus adalah firman yang hidup. Datang. Mana nabi-nabi lain berani ngomong begitu? Nggak ada dasarnya. Nah kata percaya saudara, ini digunakan kata pisteo. Kalau iman pistis. Tapi percaya di sini, saya heran ditulis dengan kata pisteo. Yang artinya, pertama memberi diri dipersuasi oleh kebenaran. Persuasi itu saudaraku, dibujuk, dipengaruhi oleh kebenaran. Nah Hawa dulu pernah dipersuasi oleh iblis. Dibujuk, dipengaruhi oleh dusta. Jatuh dia. Tapi kalau kita dipersuasi, dibujuk, dipengaruhi oleh kebenaran. Ini kata percaya. Kedua, berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan dalam kesetiaan. Karena kita sudah dipersuasi oleh kebenaran, saudara, hasilnya kita berkomitmen. Percaya kepada Tuhan dalam kesetiaan. Nah, Hawa setelah dipersuasi, dia percaya omongan iblis, dia lakukan itu. Jatuhlah dia dalam dosa. Tapi percayanya kita bukan oleh perkataan iblis, tapi oleh perkataan Tuhan. Ini kata dipersuasi. Ya dalam bahasa Indonesia, terjemahan hari-harinya itu begitu. Dibujuk, dipengaruhi oleh kebenaran. Nah hari-hari ini jangan sampai kita mau dibujuk, dipengaruhi oleh sesuatu yang bukan dari firman. Tapi percaya di sini saudaraku, kita harus percaya kepada kebenaran. Dan yang ketiga dikatakan keyakinan moral akan sebuah jaminan kepastian. Setelah kita dipengaruhi oleh kebenaran, maka muncul komitmen dalam hidup kita. Ya, aku mau setia sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Hasilnya adalah jaminan, kepastian jaminan dari Tuhan. Ini kata kita, saudaraku yang Tuhan kasih, kata percaya atau pisteo itu. Dan dikatakan dari dalam hatinya. Dari dalam hatinya. Nah di sini kata hati juga saudaraku ditulis dengan kata koilia. Hati yang gimana nih? Koilia ini artinya hati yang keseluruhan ruangan jiwa. Jadi kata hati itu berbicara seluruh ruangan jiwa kita. Kedua, jiwa dari seseorang, tempat berpikir, perasaan dan tempat orang membuat pilihan dan keputusan. Ini yang disebut hati. Sama dengan jiwa yang dimaksud. Dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya. Tempat di mana kita berpikir dan mengambil keputusan saudara. Itu akan dialiri. Nah saya tertarik saudara. Dalam terjemahan Indonesia ditulis. Tolong diklik lagi. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini bahasa Indonesia. Tapi kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, saya setuju dengan terjemahan KJV. Ya, King James Version ditulis begini saudaraku. Out his belly shall
flow river of living water. Maaf, bahasa Indonesia saya belepotan. Kalau ada wakil gembala pasti Pak yang benar begini. Sayang beliau tidak ada. Kalau ada saya bilang benar enggak? Kalau bahasa Inggris saya pegangannya beliau saudara. Bahasa Inggrisnya top marko top. Cara nulis dan ucapannya benar. Tapi kalau pengajaran jelas orang tua kami, Bapak Ibu Gembala, itu yang jadi pegangan. Nah kata bahasa Inggris ini saudaraku memiliki arti akan mengalir river of living water. Mengalir sungai air hidup. Artinya, maksudnya jadi bukan aliran biasa tetapi sungai air hidup. Sungai saudara. Bukan cuma aliran kecil. Tapi sungai. Sehingga orang yang datang kepada Tuhan tidak ada lagi ruang jiwanya yang kosong. Semua ruangan dalam kehidupannya akan terisi penuh dengan aliran Roh Kudus itu. Gak ada yang tersisa. Penuh. Maka kemudian orang yang penuh dengan Roh Kudus luber. Luber keluarannya apa saudaraku? Berglosolalia. Saudara kalau orang mau dibaptis, nanti ibadah kedua ada baptisan, 8 jiwa. Itu orang yang pertama dicelup kakinya dulu, nyemplung, lama-lama segini. Kemudian terakhir yang kecelup air apa saudaraku? Waktu dibaringkan, bukan tengkurap saudaraku. Ditidurkan seperti orang mati lalu dibangkitkan. Terakhir mulut. Tenggelam, mulut yang terakhir. Sehingga tidak heran. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, itu akan tanda berglosolalia lewat mulutnya. Berkata-kata di dalam bahasa lidah. Tenggelam, dan tandanya itu. Saya tidak akan bahas itu saudaraku ya. Saya akan kembali kepada pokok bahasan saya ini. Aliran air hidup. Nah aliran air hidup, kata hidup ini pun dipakai kata zao saudaraku. Hidup ini maksudnya zao, yaitu menikmati kehidupan yang nyata. Jadi kita penuh Roh Kudus, hidup dalam Roh itu bukan dongeng, bukan karangan cerita, bukan ajaran gereja, tapi sesuatu yang nyata. Karena kita tidak cuma menerima aliran kehidupan, tetapi sungainya Tuhan. Sehingga ada nyanyian, oh sungai dari Allah. Saya waktu itu gak ngerti, oh sungai dari Allah apa maksudnya ya? Apa dari surga ada sungai mengalir ke bumi. Tapi waktu mulai semakin kesini saya baru ngerti. Sungai dari Allah itu berbicara Roh Kudus. Penuhiku, oh sungai dari Allah. Lama gak dinyanyi ini nih. Ya. Simon apal paling. Saya kalau nyanyian pegangannya dia saudaraku. The powernya hebat. Selalu kalau tak tanya nyanyian pasti ngerti. Nyanyinya ini. Gak tahu kalau yang lama-lama ya. Yang kedua, zao itu punya arti sebuah kehidupan yang konsisten, aktif dalam kebenaran, dan diberkati di dalam kerajaan Allah. Itu nyata. Ya, saya catat Mazmur 1 ayat 3, tolong dibukakan gambarannya ini. Mazmur 1 ayat 3. Seperti pohon, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Musim kering kayak apapun, penderitaan apapun yang kita hadapi, kita akan dibuat eksis, kuat, bahkan menghasilkan buah, saudara. Ini kalau kita tenggelam di dalam aliran Roh Kudus. Bapak Ibu, waktu saya sekolah Alkitab angkatan 32, berapa tahun ya? 34-an tahun ya. Saya itu masih di gereja lama. Dulu Pantai Kosta tapi kemudian berubah-ubah jadi GBM. Paham ya yang lama-lama. Gereja Bethel Maranatha. Saya bersyukur tadinya sudah mau disuruh masuk ke sekolah tinggi Alkitab di Jakarta. Tetapi rupanya hamba Tuhan itu dulu dari GBDI barangkali ya. Jangan. Kamu akan lebih bertumbuh ke sana. Ke PG.
Nah pulang dari sana saya on fire saudaraku. Mengalami pemulihan. Nah maaf kata saya bukan mengkritik atau itu ya. Itu waktu gereja lama kami. Itu Pantai Kosta bukan, Protestan bukan. Bahasa itu sangat jarang. Nah saya sudah mau memutuskan praktek, ditelepon, enggak kamu harus pulang. Bantu pelayan yang butuh hamba Tuhan. Saya datang. Saya nyanyi karena lagi on fire Roh Kudus ya. Saya berglosolalia, kemudian kadang saya nangis. Itu hamba-hamba Tuhan yang ada di situ. Dia ngejek saya. Kamu gak salah masuk sekolah Alkitab nih. Kok jadi orang aneh? Apa-apa nangis, apa-apa bla 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 bla, ngomong apa kok ya orang ngoceh, orang kesurupan. Saya dibilang begitu saudara. Kamu kayak apa nangis nyanyi? Kayak film India. Memang saudara era 90-an, gak tahu sekarang ya. Film India itu apa-apa mesti nyanyi saudaraku. Orang mau berantem aja nyanyi dulu saudaraku. Metu, oh kau di sini. Apa kau selalu berantem saudaraku? Mau masak aja nyanyi dulu saudaraku. Ketumbar kemiri jahe, ketumbar kemiri jahe, ketumbar kemiri jahe. Kalau masak saudaraku. Loh itu kan rempah-rempah bahasa India dalam artinya ketumbar kemiri jahe. Ketumbar kemiri jahe. Jadi kalau ditanya apa nama rempah-rempah bumbu dalam bahasa India? Ketumbar kemiri jahe. Lalu air putih. Pak Catur mana? Itu yang lakatehe. Ya benar, air putih kan lakatehe, ya air putih. Lakatehe. Itu yang ngajarin saya. Tapi pikir, saudara kalau kita kadang-kadang lagi nyanyi, lalu Roh Kudus bergerak, kita kan nangis. Sementara nangis kan kita nyanyi. Itu dianggap orang sableng loh saudara. Saya diam aja. Saya bilang ini dari Tuhan kok. Karena dia belum alami. Orang mau apa-apa kalau belum alami. Tapi lama-lama saudaraku, dia ikut gila kayak saya saudaraku. Bahkan dia loncat, kayak pan lelep. Saya ngomong begini orang yang sudah meninggal tapi saya pantang sebut namanya. Bila selesai kamu lebih gila diri saya ternyata apa. Iya, setelah mengalami. Biasanya orang kalau belum mengalami ngomongnya orang enak saudara. Ya. Kedua, karena dia nggak percaya. Ya. Dan puji Tuhan kemudian gereja ini kemudian walaupun masih ada yang bertahan di sana, tetapi kembali kepada fitrahnya Pantai Kosta. Dan di era sekarang saya juga kadang-kadang bingung. Kalau saya melayani di gereja lain, teman-teman saya yang undang saya pelayan, hampir jarang itu orang berglosolalia. Ya. Sudah mulai hilang. Tapi saya pernah melayani gereja yang separuh Pantai Kosta, separuh bukan. Ada juga yang betul-betul Protestan lah, bukan Pantai Kosta. Tapi ketika firman sedang disampaikan, tiba-tiba ada yang berbahasa roh. Pendetanya sampai bingung. Saya bilang jangan Pak, jangan dihentikan. Karena mereka percaya. Saya bilang apa ini mulai aliran ini Tuhan akan tumpahkan ke tempat lain. Karena di sini sudah nggak dihargai. Bahkan saya sempat saudaraku melayani satu gereja yang seberang, tapi yang aliran karismatik, saya pantang ya. Sebentar lagi nyanyi saudaraku. Tiba-tiba itu mereka sampai saya keluar, saya lihat gereja Pantai Kosta bukan kan. Saya cuma dikasih kesempatan khotbah 25 menit, saya masih ingat itu. Tapi ketika berbicara tentang roh, rupanya mereka panggil dari Pantai Kosta untuk bicara roh. Saya ngomong apa adanya 25 menit. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Saya terheran-heran saudaraku. Ini gereja yang dulu anti Roh Kudus. Tapi kemudian saya baru tahu bahwa mereka ada yang sekarang yang namanya karismatik. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Dan memang orang-orang khusus aja yang datang, nggak semua. Jadi hari biasa gitu. Tapi kita ini saudara adalah pertama yang dipercayakan untuk Roh Kudus itu dicurahkan. Secara pribadi semua orang kalau mau percaya sama Tuhan datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan saudara, Tuhan akan penuhi. Ya. Saudara jangan takut dianggap kayak orang India, orang apa saudara. Karena mereka belum alami. Tapi nanti kalau sudah dialami,
Di sekolah kita pernah saudaraku. Ya. Penuh Roh Kudus teman saya alot. Berargu argumentasi. Ini pasti cuma emosi. Buka ayat. Jadi saya kayak berdebat sama orang ini saudaraku. Yang penting you buka hati percaya. Alkitab ngomong seperti itu. Enggak. Dia ngotot. Tapi satu hari ketika dia, saudaraku yang Tuhan kasih perjamuan kudus. Saya satu grup sama dia untuk nyanyi. Di sekolah kita kan seperti itu, pakai putih-putih semua kayak malaikat. Sebentar lagi nyanyi, saudaraku. Rupanya dia penuh Roh Kudus. Dan itu anggur kocok-kocok, saudaraku. Nyiprat ke muka saya. Saya tengok, siapa ini? Si Jablut ini, saudaraku. Penuh Roh Kudus. Yang tadinya berdebat sama saya. Setelah itu dia pulang, dia diam aja. Bagaimana? Saya lagi heran, kok saya bisa begitu? Wah memang keras kepala ini orang, saudaraku. Udah digojlok sama Roh Kudus, masih gak mau terima. Kamu mesti terima. Tapi puji Tuhan, saudaraku. Ketika kemudian ada ibadah, kalau gak salah itu hari ibadah Rabu tengah itu ya. Dia jatuh dan berguling-guling, saudara. Bajunya yang necis itu, saudaraku, kayak buat ngepel. Jatuh, duduk-duduk sampai ke saya, tak injek, cep. Biarin aja kau, gak ada tulungin. Terus dia basah roh. Begitu basah roh saya takut. Begitu bangun, haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana? Sekarang percaya dia peluk saya, saudara. Orangnya masih hidup, dia melayani di Jawa Barat. Dia peluk, haleluya. Nah sekarang pengalaman, saudara. Jadi kalau memang belum punya pengalaman, jangan banyak itu. Hati-hati, Tuhan ketika dia boleh terbuka hatinya. Sebab firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, saudara. Di ayat yang ke-39. Yang dimaksudkannya ialah roh. Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Jadi itu waktu peristiwa ketika Yesus ngomong begitu. Memang Roh Kudus belum dicurahkan. Yesus disalib pun belum. Ya. Jadi dalam peristiwa ini Roh Kudus memang belum dinyatakan. Karena Yesus belum dimuliakan melalui 3K. Apa itu 3K? Pertama adalah kematiannya. Kedua kebangkitannya. Dan ketiga kenaikannya. Baru Roh Kudus diutus. Kita bisa lihat namun demikian Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan orang percaya. Begitu luar biasa. Tuhan janjikan, saudaraku. Apalagi zaman sekarang ini. Di mana Roh Kudus sudah dinyatakan lewat pencurahan yang begitu limpah buat kita. Pertanyaannya, sudahkah saudara menerima Roh Kudus? Sebab Roh Kudus merupakan satu jaminan kita. Kedua, saudaraku, merupakan meterai kepemilikan Allah. Ya, meterai kepemilikan Allah. Saudara tahu meterai? Kalau ada satu surat ditandatangani di meterai, tanda pemerintah, lalu dia lawan itu, maka seluruh tentara, badan hukum di balik negara membela kita. Karena meterai itu, di balik meterai itu. Nah meterai kita bukan lembaran, tapi kuasa Roh Kudus. Siapa mau lawan dia? Dan hidup kita pun, saudara. Tuhan katakan ketika kita alami kekeringan. Tuhan tahu kenapa Roh Kudus diutus. Kita gak akan sanggup tanpa Tuhan, saudara. Banyak masalah. Saudara hari ini kan lagi pada MCare nih ya. Saya datang ke jemaat-jemaat yang lama-lama. Saya itu terutama yang lama-lama ini. Yang bedut-bedut. Semua lagi alami kekeringan, saudara. Semua kekecewaan. Bahkan ada yang tuding muka saya. Pak Gideon soalnya begini. Pak Gideon saya diam. Ya begitu ya. Oh seperti itu. Padahal gak seperti itu. Orang yang bikin kecewa kan biasanya ditambah-tambahi. Pertama saya minta maaf dan saya ngomong seperti itu. Lalu kita doakan. Dan tidak sedikit dari mereka. Gak perlu nunggu doa 10 hari. Ketika kami berdoa. Dia meledak tangisannya. Dan ketika saya, kalau Bapak saya pegang tangan,
Kalau wanita saya tumpang tangan, dan dia berkeluh sulalia. Padahal orang sederhana. Bapak Ibu, mari datang kepada Yesus. Hati yang lelah, penuh dengan beban. Saudara melewati sebuah jalan seperti lembah yang curam. Datang kepada Tuhan supaya Roh Kudus menjamah kita.